Channel Kuliah Terpadu, Pendidikan Seni Tari dan Musik Jurusan Seni dan Desain Universitas Negeri Malang. Hai, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Saya harapkan sampai detik ini saudara selalu dilimpahkan kesehatan, saudara tetap semangat meskipun harus belajar di rumah ya, dan secara daring. Oke, pertemuan kita kali ini adalah pertemuan kita yang ke-13, di mana pertemuan ke-13 ini kita akan lebih banyak mereview dan berdiskusi dari hasil video pembelajaran praktek micro teaching yang sudah saudara kirimkan lewat video ya di Google Drive minggu kemarin. Ya, di pertemuan yang ke-12 kemarin saudara sudah mengirimkan video praktek pembelajaran di mana video itu merupakan penerapan dari RPS yang sudah saudara buat sebelumnya. Kemudian dalam video itu juga saudara belajar menerapkan keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh guru. Perlu kita ingat bahwa ada 8 keterampilan dasar mengajar yang harus dimiliki oleh guru, yaitu keterampilan bertanya, membuka pelajaran, menutup pelajaran, membimbing diskusi, kemudian memberikan penguatan, membimbing perorangan, mengadakan variasi, dan mengolah kelas. Nah, di dalam keterampilan dasar mengajar itu setidaknya saudara sudah menerapkan dalam video saudara. Meskipun pada saat video tersebut saudara menerapkan di rumah, tidak ada siswanya, sehingga tidak terjadi diskusi yang maksimal antara guru dengan siswa. Oke, tidak apa-apa, tapi setidaknya saudara sudah memiliki gambaran terkait dengan keterampilan dasar mengajar ini. Yang perlu diingat adalah mata kuliah pembelajaran terbatas ini merupakan mata kuliah bersyarat pada saat saudara KPL nanti. Jadi pada saat KPL nanti saudara sudah betul-betul secara nyata menerapkan keterampilan dasar mengajar ini. Perlu juga saya ingatkan bahwa proses pembelajaran yang dilakukan di kelas itu harus proses pembelajaran yang aktif dan kreatif dan inovatif. Perlu saudara ingat pesan Mas Menteri. Ada beberapa pesan Mas Menteri yang sekarang ini yang ingin menerapkan bagaimana proses pembelajaran itu semakin istilahnya semakin aktif, kreatif, dan inovatif untuk siswanya. Yang pertama, ajaklah kelas berdiskusi, bukan hanya mendengar. Yang kedua, berikan kesempatan pada murid untuk mengajar di kelas. Yang ketiga, cetuskan proyek bakti sosial yang melibatkan seluruh kelas. Yang keempat, temukan semua tuh bakat dalam diri murid yang kurang percaya diri. Yang kelima, tawarkan bantuan kepada guru yang sedang mengalami kesulitan. Nah, dari pesan-pesan Pak Menteri ini saya harapkan saudara betul-betul bisa menerapkan secara nyata pada saat saudara KPL nanti. Oke, saya kira itu ya pengantar dari saya di pertemuan yang ke-13 ini. Setelah ini, saudara silahkan memberikan argumen saudara di Google Classroom terkait dengan video-video yang sudah teman saudara upload di Google Drive. Berikan masukan terkait dengan materinya, kemudian terkait dengan medianya, strateginya, dan terkait dengan keterampilan dasar mengajar yang diterapkan di dalam video itu. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di pertemuan ke-14. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan dipersembahkan oleh Jamu Tolak Lemu. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan manfaat dan berkah untuk kita semua. Berdoa. Silakan. Amin. Hari ini adalah minggu ke-13 di mana kita memasuki perkuliahan secara online ya. Jadi ini adalah mata kuliah manajemen pergelaran dan produksi seni pertunjukan yang biasanya setiap tahun kita selalu menyelenggarakan kegiatan pementasan di gedung Geraha Cakrawala. Tetapi karena kondisi seperti ini tidak memungkinkan, maka
Ujian akhir akan kita ganti dengan tugas menyusun proposal secara individu berbasis kewilayahan. Kenapa harus berbasis kewilayahan? Karena di setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari sisi apresiasi masyarakatnya maupun budayanya. Yang saya ingin ingatkan nanti bahwa di dalam proposal itu secara outline sudah saya kirimkan melalui Edmodo, dan saya mengingatkan pada Anda bahwa di dalam menyusun proposal jangan lupa ada 5 langkah manajemen. Yang pertama adalah perencanaan. Nah, nanti di dalam perencanaan itu seperti yang sudah kita pelajari di dalam handout-nya, antara lain jangan lupa menyebutkan tempatnya, kemudian waktunya kapan, dan juga rencana anggaran biayanya. Dan yang kedua adalah pengorganisasian, di mana pada tahap pengorganisasian itu akan ada struktur organisasi dan juga job description, dan kemudian yang di berikutnya adalah pelaksanaan. Pelaksanaan itu nanti tidak langsung perform, tapi juga ada run through 1, mungkin run through 2, atau mungkin gladi bersih dan baru perform, seperti yang sudah kita laksanakan bersama kemarin run through 1. Kemudian berikutnya adalah evaluasi. Nah, di tahap evaluasi jangan lupa bahwa di situ ada perencanaan evaluasi atau ada kegiatan evaluasi di setiap sesinya. Jadi tidak harus di akhir pergelarannya, tapi di setiap tahapan harus ada. Dan berikutnya yang terakhir adalah pengendalian. Di tahap pengendalian tentu yang harus paling menjadi utama adalah bahwa yang sudah bagus dilanjutkan, kemudian yang kurang bagus bisa ditingkatkan. Dan jangan lupa di dalam perencanaan harus dipikirkan tentang bagaimana fundraising atau penggalangan dananya, bagaimana pembinaan penontonnya, tiketing, menggunakan promosi seperti apa, publikasi seperti apa, humasnya seperti apa, karena humas adalah ujung tombak dari sebuah kegiatan. Selamat bekerja, selamat menyusun proposal, dan jika masih ada yang mau ditanyakan, silakan nanti ditanyakan melalui Edmodo seperti biasanya. Dan kemudian kita akan berjumpa lagi secara tatap muka nanti di lain waktu yang sudah ditentukan. Selamat pagi, selamat bekerja, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan dipersembahkan oleh Ayas Wes Rakwat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Rono. Setelah sekian waktu kita tidak kuliah tatap muka, selama ini kita hanya kuliah melalui online, ya karena ada wabah COVID-19 yang saat ini benar-benar menjadi satu hal yang fenomenal. Kita tidak boleh putus asa. Fenomena ini pasti ada hikmah di balik apa yang terjadi sekarang. Ya, saya berharap semua anak-anakku, mahasiswaku tetap bersemangat dalam belajar meskipun melalui online. Pasti jenuh, tapi semuanya harus berusaha. Terutama dengan mata kuliah saya yang semuanya praktek. Dengan tari, musik tradisional daerah, kemudian ada penyajian takut kepala kembang, kemudian repertoar musik Malang, dan penyajian pertunjukan musik yang biasanya kita gelar di gedung Geraha Cakrawala Universitas di Malang. Ya, dalam kesempatan ini saya berpesan tetaplah kalian berproses dengan media apa yang ada. Jangan pernah putus asa. Anda harus selalu bermimpi, karena mimpi itu yang akan membawa semangat Anda untuk menuju tidak bisa. Ya, bekerja itu melalui suara alam, seperti air, suara burung, nyala lilin, suara kentang, itu menjadi
bisa menjadi rangkaian audio maupun rangkaian visual yang nanti kedepannya pasti menjadi sebuah karya bila Anda mau merenung dan Anda tetap semangat dalam meraih cita-cita. Ya, pesan saya itu semoga kalian tetap sehat bersama keluarga, semoga kalian bahagia dan tetap berdoa, semoga wabah yang selama ini menjadi pandemi di negara kita segera berakhir dan kita tetap semangat dan luar biasa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan dipersembahkan oleh Umak Rapeka Blas. Sebuah Pisces karya Johann Sebastian Bach yang barusan saya mainkan itu kalau dibilang zaman ini itu dimainkan dengan nada minor, akor-akornya juga banyak yang minor. Hari ini saya akan menyajikan sebuah video untuk materi ajar mata kuliah komposisi. Di mata kuliah komposisi ini ada musik absolut dan musik programa. Hari ini saya akan melanjutkan pada yang musik programa. Di musik programa saya juga sudah menyiapkan sebuah contoh yaitu herd immunity, judulnya herd immunity, yaitu kekebalan massal yang terinspirasi dari situasi hari ini. Kita sedang tahu bahwa dunia sedang dilanda COVID-19, coronavirus. Kita sedang lagi hektik-hektiknya memikirkan itu, dan sebagai seorang musikus, marilah kita sama-sama berturut serta aktif mengikuti arahan pemerintah dan juga tidak lupa tetap berkarya. Musik programa dan musik absolut adalah hal yang berbeda. Musik absolut cenderung bersifat matematis, dia cenderung bersifat hitung-hitungan, dia cenderung tidak punya cerita, cenderung tidak berusaha mengilustrasikan apa-apa. Sementara di musik programa berlaku hal sebaliknya. Di musik programa yang dilakukan adalah berusaha menceritakan sesuatu, berusaha menyampaikan suatu cerita, berusaha untuk mengilustrasikan sesuatu. Maka darinya tentu ada sebuah perbedaan signifikan dibandingkan dengan musik absolut. Di musik programa itu musiknya cenderung punya kisah. Dalam karya saya yang berjudul Herd Immunity, dalam kurungnya On Corona COVID-19 Virus, itu saya menceritakan bagaimana harapan sebuah kekebalan massal itu akhirnya terbentuk sehingga bisa melewati pandemi ini dengan baik-baik saja. Meskipun tetap pasti ada sesal karena kita tidak siap, karena di belahan dunia manapun termasuk kita yang di Indonesia tidak siap. Meskipun akhirnya badai berakhir, COVID-19 akhirnya berakhir karena adanya herd immunity itu, tapi kan sudah terlanjur ada yang jadi korban, terlanjur ekonomi porak-poranda dan sebagainya. Maka darinya, seperti nanti bisa dilihat di layar, Anda bisa melihat bahwa di awal-awal saya sudah memberikan catatan kecil. Saya buatnya tanggal berapa,
kemudian kenapa saya buat itu, situasinya seperti apa saat itu, harapan saya dengan karya ini bagaimana. Saya sudah bercerita meskipun cuma ya 5-6 baris saja, tapi intinya kita sudah dari awal sudah berniat untuk bercerita. Kemudian kita bisa kelompokkan sedikitnya menjadi 3 babak. Dalam lagu itu kita bagi, ini loh bagian awalnya, terus ini loh bagian puncak konfliknya, terus itu loh bagian finishingnya, bagian konklusinya. Bisa jadi kita bagi menjadi 4. Ini pengenalan masalahnya, kemudian ini pengenalan melodinya, pengenalan masalahnya boleh, pengenalan tokoh-tokohnya juga boleh. Tokoh-tokohnya dalam arti melodi tadi itu ya. Yang kedua, mulai dibangun masalahnya, dipertunjukkan masalahnya, dibangun konfliknya, mencapai puncak konfliknya, kemudian diakhiri dengan suatu akhir. Suatu akhir bisa macam-macam, bisa melandai, bisa menggantung nggak jelas gitu, bisa menyedihkan sekali, katastrof, bisa dibuat solusi positif, macam-macam. Jadi intinya biasanya dari awal itu rendah, semakin tinggi sekali, kemudian turunnya sampai ke bawah atau tidak itu terserah komposer, begitu. Nah, di sini saya menggunakan yang paling gampang-gampang dulu ya, mulainya masuklah pakai tangan nada natural. Nanti waktu pengenalan masalahnya, wah ternyata orang-orang Indonesia maunya begini nih, gitu. Masukkan ke tangan nada 1 crash, jangan berat-berat dulu. Terus bergeser ke puncaknya, nanti dimasukkan di tangga nada 1 mol dan kasih aksen dengan 7/8 gitu. Jadi supaya kerasa ada bedanya nih, dan difinalkan dengan biasa lagi 4/4, tapi masukkan sedihnya di 3 mol gitu. Tapi kerapatan notnya nggak usah serem-serem gitu, longgarkan aja, dilonggarkan aja, tinggal kita menggunakan tangga nada yang sesuai. Misalnya kita mau bikinnya sedih banget, manis tapi sedih, tapi meratap, tapi ya sudahlah, ya syukurlah, kasih si ganda kayaknya cocok gitu. Kita pasang di situ, notnya lebar-lebar aja, 4/4 aja, tangan nadanya ya biasa-biasa saja. Tangan nadanya kasih yang 3 mol gitu, terus ritmiknya biasa-biasa saja gitu. Supaya tensi conclusionnya itu terasa. Kita bisa lihat di layar ini bahwa eksekusinya seperti itu. Bagaimana sebuah eksposisi dilakukan, bagaimana sebuah eksposisi dengan nada-nada yang panjang, nada-nada sederhana, kemudian habis itu pembangunan konflik sudah kelihatan, larinya melodi dan akordnya, dan ada tensi yang selalu meningkat, dan ditambah lagi waktu di klimaksnya kita perpadat, mungkin ritmiknya atau mungkin harmoninya kita pakai akornya 3 biji, bukan broken lagi tapi langsung dipukul bersamaan. Kemudian di konklusinya kita longgarkan lagi. Di pengenalan misalnya kita pakai segitu, tambahin tensinya gitu, tambahin lagi tensinya. Dengan kita menggunakan jembatan baru untuk menuju tangga nada baru, tensinya terasa meningkat. Naik, karena tangga nadanya mau ganti nih, dari tangga nada natural berganti menjadi tangga nada 1 crash. Kita masukkan dulu ke E yang semula dia natural, dikasih akor E minor, yang E minor itu harusnya miliknya C, tangga nada natural E minor, tapi sekaligus menjadi miliknya tangga nada G mayor, dimana kita pinjem La-nya, ya gunakan ini sebagai akor La, padahal fungsi pertamanya di akor C-nya itu ini sebagai Mi, Re, Mi, tapi dia juga memiliki fungsi sekaligus sebagai nada La-nya tangga nada G. Kita menggunakan sebuah akor yang dimiliki oleh tangga nada sebelumnya dan tangga nada sesudahnya,
tangan nada C punya E minor, tapi dia tidak menggunakan fis. Sementara tangan nada G dia punya E minor sebagai La, kita pinjam E minor sebagai La tadi, dan kita pura-puranya melanjutkan. Harusnya kan? Harusnya, tapi kita gunakan C, D minor, E-nya ke situ, E yang sebagai anggotanya G. Kemudian kita langsung masukkan ke tangan nada G. Begitu kita masuk ke tangan nada G, kita tidak merasakan ada sebuah keanehan karena tangan nadanya meleset. Padahal kita sengaja memelesetkan kan, karena ingin membangun konflik. Kita sengaja memelesetkan. Cara memelesetkan tanpa terlalu terasa terpleset. Caranya adalah meminjam akor atau nada, utamanya akor yang digunakan dua-duanya. Digunakan tangan nada asal dan tangan nada tujuan. Kalau kita mau pindah ke tangan nada 1 mol, juga bisa meminjam hal seperti itu. Mau pindah ke 3 mol, juga bisa melakukan hal yang sama. Akan tetapi, seperti di mata kuliah harmoni sebelumnya, kita sudah mempelajari bahwa jembatan itu ada 184 biji gitu ya. Semua boleh dipakai atau salah satu dipakai, tergantung negaranya dan tergantung secara programa arah ceritanya itu cocoknya diceritakan dengan cara yang mana. Jangan-jangan kalau menggunakan langkah yang satunya tidak seperti yang ingin kita ceritakan, maka kita cenderung menggunakan tangan nada yang ini gitu. Semua ada di kebijakan Anda sebagai komposer. Di pelajaran komposisi ini kita sudah memiliki resep yang lengkap, dari pembangunan melodi, pengembangan melodi, pembangunan chord dan hubungan antar chord, sehingga kita bisa membangun kadens dan teman-temannya. Semua sudah lengkap. Nah, sekarang waktunya masuk ke creativity. Di kreativitas itu kita mulailah memilih mana yang cocok, mana yang relevan dengan hal-hal yang ingin kita ceritakan. Eksekusi akhirnya saya ceritakan begini, eksekusi awalnya saya mulai begitu. Sebelumnya di tengah-tengahnya kita membangun konflik dan membangun klimaksnya. Kita boleh nggak melakukan repetisi? Repetisi hal yang bagus dalam komposisi, asalkan menunjang ceritanya tidak mudah ditebak dan bisa memberikan hubungan yang baik dengan sebelum dan sesudahnya. Jadi waktu kita mau melakukan repetisi, kita mau pasang kamar 1 dan tanda repeat sign N, kita sudah pertimbangkan larinya di kemana nih? Jembatan menuju ke sana sudah aman belum? Kalau memang sengaja tidak mau diberi jembatan, aman apa tidak? Kita harus mengukur nadanya. Ada orang yang menggunakan visual seperti kami sudah melakukan visual, tapi ada juga yang lebih cenderung menggunakan auditif. Dua-duanya sama-sama benar, baik-baik saja. Dari sudut pandang manapun sama-sama baik. Lebih baik kalau bisa dari dua arah, dari manapun, moodnya lagi yang manapun tetap bisa melakukannya, baik dari auditif maupun dari visual. Baik, seperti itu dulu sajian dari mata kuliah komposisi dengan subbab musik programa. Di musik programa ini saya sudah memberikan contoh dan saya berharap para mahasiswa berlatih, bukan hanya berlatih mengaransemen, tapi sudah menyiapkan diri untuk mencurahkan isi hatinya melalui melodi dan harmoni dalam komposisi terbarunya yang relevan dengan situasi Anda. Selamat berkarya, semoga komposisinya segera selesai. See you. Iklan dipersembahkan oleh Di4. Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai. Pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah desain pembelajaran. Ini dampak dari WFH, ini jadi saya agak semakin brewok ya, tapi mata kuliah saya tetap desain pembelajaran, bukan kajian Timur Tengah atau Nahwu Sorof, jadi tetap desain pembelajaran.
Baik, seperti kita ketahui, pada awal-awal perkuliahan dulu, saya selalu memberikan moto untuk mata kuliah ini adalah gagal dalam perencanaan sama dengan merencanakan kegagalan. Nah, itu menunjukkan bahwa pentingnya perencanaan dalam pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, pada pertemuan hari ini, kita akan memasuki pada materi tentang bagaimana menyusun tujuan instruksional khusus. Saya sudah berikan file PowerPoint yang bisa Anda lihat, kemudian bisa Anda pelajari. Di situ sudah saya berikan bagaimana cara menyusunnya, kemudian ada contohnya juga. Jadi kita lihat lagi materi sebelumnya, yaitu bahwa Anda kemarin sudah menyusun tentang analisis instruksional. Kalau analisis instruksional itu sudah jadi berupa bagan yang tersusun secara sistematis dari yang paling mudah menuju tujuan akhir pembelajaran atau kompetensi yang ditentukan. Selanjutnya dari bagan itu kita bisa menyusun tujuan instruksional khusus. Prinsipnya pada tujuan instruksional khusus ini secara lengkap memuat 4 unsur, yaitu sering disingkat dengan A, B, C, dan D. A itu audience, B itu behavior, C itu condition, dan degree. Nah, penjelasannya seperti apa? Silahkan Anda pelajari dulu PowerPoint yang sudah saya berikan, kemudian silahkan konsultasikan hasilnya ke saya. Begitu, selamat bekerja, semoga sukses, dan wabah ini kita berdoa semoga segera berakhir. Disponsori oleh Pasta Gigi Cap Presiden. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi hari ini dengan Bu Ika di mata kuliah Perancangan Tata Rias dan Busana untuk Pertunjukan Tari. Ya, hari ini Bu Ika akan mengangkat tema untuk karya kreasi kostum kita, yaitu Corona. Kalau untuk perancangan busana tentu saja kalau kita berbicara Corona identik dengan warna merah dan hitam, sehingga itu kita jadikan konsep dasarnya dulu, gitu ya. Kalau berbicara konsepnya, jelas kostumnya ini kreasi tradisi, sehingga unsur-unsurnya masih ada unsur tradisinya. Untuk pembuatan kostum itu sendiri, silahkan untuk berimajinasi bahwa virus corona itu seperti apa. Minimal ada gelembung-gelembungnya, minimal ada cabang-cabangnya, sehingga bisa dibuat dari misalkan kain yang diisi oleh dakron misalnya. Atau kita pakai lembaran-lembaran seperti ini. Nah, intinya seperti virus corona itu menimbulkan kesan bulat-bulat, menimbulkan kesan bercabang. Nah, itu seperti ini. Tidak beraturan begitu. Cuman kan kalau kita membuat mungkin belum bisa ya, karena memang akses kita ke berbelanja kain, bahan dan lain sebagainya itu masih tertutup, sehingga bisa dibuat desainnya dulu. Kemudian yang bisa kalian lakukan secara langsung untuk mempraktekkan hari ini yaitu tata rias. Bagaimana wajah kalian ini dibentuk menjadi corona. Tentu saja dengan banyak memakai warna merah, pakai warna hitam. Gitu. Jadi imajinasikan bahwa kalian adalah virus corona. Gitu ya. Mungkin bisa sambil googling juga, cari inspirasi. Itu bagaimana saya bisa menjadi seorang corona gitu. Sehingga kita memang kalau misalnya di bidang seperti ini memang harus update ya. Apalagi kalau tema sekarang yang lagi mau wabah dan ini jangkanya sangat panjang sekali. Mungkin nantinya suatu saat akan bisa jadi dokumentasi kita membuat kostum untuk corona gitu. Ada yang ditanyakan anak-anak untuk pertemuan kita hari ini? Mungkin itu saja. Sekali lagi saya ulangi, untuk kostumnya kalian bisa mendesain dulu di rumah. Untuk make upnya kita bisa praktek secara langsung, karena saya yakin alat make upmu kamu bawa pulang kan, bawa mudik kan. Nah, itu kita bisa pakai untuk praktek
bagaimana kita menjadi seorang corona. Oke, ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak ada. Terima kasih. Selamat beraktivitas, selamat berkarya, selamat membentuk diri sebagai corona. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disponsori oleh Kasbon, obat bikin sakit kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara-saudara. Kita ketemu lagi dalam perkuliahan sastra lakon. Untuk yang berkonsentrasi teater atau drama, ada mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib pembelajaran sastra lakon. Saudara, sebelum saudara menyampaikan atau menerapkan sastra lakon terhadap pembelajaran pada siswa, maka saudara diharapkan harus memahami dulu apa sih sastra lakon itu. Kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu, mulai pertemuan pertama, ketiga, keempat, dan selanjutnya tentang pengertian sastra. Anda sudah paham, pengertian lakon juga sudah paham, apa sastra itu, dan ada berapa macam sastra itu. Ada sastra lisan, sastra tulis, dan sebagainya. Ada sastra tradisi mungkin, ada sastra non-tradisi, dan berbagai macam sastra yang intinya sastra itu adalah sebuah karya seni. Orang sastra ada yang mengatakan bahwa itu adalah karya seni yang diungkapkan melalui kata dan kalimat. Tentu saja bahwa kata kalimat tidak harus tertulis, tetapi juga bisa karena lesan. Anda tahu kan, sastra lesan adalah cerita-cerita, dongeng, cerita rakyat dan sebagainya. Sedang sastra tulis adalah cerita yang berupa novel, puisi, cerita-cerita yang sudah kita pahami semua, termasuk naskah-naskah. Saudara, pada pertemuan yang lalu saudara sudah membicarakan dan menganalisis sebuah karakteristik tradisional yang ungkapannya ke dalam sebuah lakon. Sekarang saudara akan saya ajak untuk mencoba melihat sebuah cerita rakyat. Nah, cerita rakyat Nusantara. Ini ada cerita buku, cerita rakyat Nusantara. Buku ini sangat sederhana dan mungkin harganya amat sangat murah sekali. Mungkin ini hanya sekitar 10 ribuan atau mungkin ya paling mahal ya 15.000. Tetapi sangat bermanfaat sekali bagi anak-anak drama. Ya, ini ada berbagai macam cerita yang ada di seluruh Nusantara. Ya, ada berapa ini? Ada 33 cerita dari provinsi, mulai dari provinsi Aceh sampai dengan provinsi Papua. Ini ada buaya ajaib dan sebagainya. Tidak harus dengan buku yang saya sebutkan ini, tetapi saya hanya memberikan contoh bahwa buku ini atau jenis-jenis sastra lisan yang ditulis menjadi sastra tulis, ini adalah semula adalah sastra lisan, kemudian terus ditulis mau nggak mau menjadi sastra tulis, gitu ya. Nah, sastra tulis ini ada yang berasal dari berpijak dari cerita rakyat, kemudian diungkapkan. Ada pula sastra tulis itu yang memang ungkapan ekspresi individu dari sastrawan. Oke, Anda boleh pilih salah satu cerita. Kebetulan ini untuk buku untuk anak-anak yang mungkin Anda nanti akan sampaikan ini kepada anak-anak pada SMP, SMA gitu ya. Bagaimana Anda akan mengungkapkan sebuah sastra ini ke dalam sebuah cerita. Kemarin saudara sudah mencoba untuk membuat sebuah ungkapan sastra lisan yang dari masing-masing daerah kemudian Anda ungkapkan ke dalam sebuah naskah tentang sastra lisan itu. Sekarang dari salah satu cerita rakyat Anda boleh mengambil siapa saja cerita itu, dari mana saja. Ungkapkan sastra ini membuat menjadi sebuah lakon, di mana lakon itu bukan lakon tradisional lagi, bukan sastra lisan lagi, benar-benar menjadi sastra tulis menurut analisis dan ketajaman
intuisi dan pemikiran saudara. Buatlah salah satu, atau mungkin terlalu dibebaskan, Anda kadang-kadang tidak suka untuk dibebaskan. Aneh saudara, kadang-kadang disuruh bebas malah tidak suka. Baik, saya ambilkan salah satu contoh saja. Ada sebuah cerita, yaitu tentang cerita rakyat di Yogyakarta. Itu ada Roro Jonggrang, kemudian di Jawa Timur ada, di Nusa Tenggara Timur ada Suri Ikun, tapi ini mungkin Anda tidak terlalu paham. Tetapi yang paling jelas Anda tahu tentang Roro Jonggrang dan Keong Emas, itu yang dari cerita Panji dari Jawa Timur, atau asal mula Batu Puwung, ini dari Banten. Anda ambil salah satu cerita yang saya sebutkan tadi, bisa dari Jawa Timur, bisa dari Jawa Tengah, atau bisa dari Banten, Jawa Barat, Banten ya, bukan Jawa Barat, dari Banten. Atau mungkin yang terlalu populer seperti Maling Kundang, kemudian Asal Mula Danau Toba, itu nanti Anda sudah terjebak dengan klise ceritanya. Oleh karena itu, oke, ambil aja salah satu, atau saya tegaskan saja, Keong Mas ini dari Jawa Timur tentang cerita Panji. Keong Mas dari Jawa Timur tentang cerita Panji, yaitu sebuah keong, siput ya, siput yang berumah emas, kencana namanya, makanya keong emas. Kalau kemudian diambil oleh orang, nanti ceritanya Anda lihat sendiri, dibawa pulang, kemudian dimasukkan gentong, kemudian bisa kalau ditinggal yang punya bisa masak dan sebagainya. Coba dibaca cerita Keong Mas, buatlah sebuah cerita yang non konvensional, bukan cerita tradisi, tapi cerita non konvensional. Dimana cerita ini adalah cerita akan menjadi sebuah pembabakan atau sebuah repertoar teater modern. Bagaimana? Hak saudara, buatlah sebuah cerita berdasar dari Keong Mas sehingga menjadi sebuah cerita teater modern. Paham kan? Saya yakin sudah paham. Baik, saya kira sampai di sini. Mudah-mudahan Anda cepat bisa menangkap apa yang saya sampaikan, dan selamat merenung, selamat mengerjakan tugas dari rumah, dan kita berdoa mudah-mudahan semuanya bisa cepat selesai. Apa yang menjadi kehendak Allah, kehendak Tuhan Yang Maha Esa ini segera bisa terlaksana dengan baik dan bisa terakhiri sebaik-baiknya. Seluruh masyarakat Indonesia, bahkan seluruh dunia akan berharap segera selesai, terakhiri tentang wabah corona, wabah corona. Ya, corona sebenarnya cantik sebenarnya ya. Oke, saya kira itu, mudah-mudahan Anda bisa segera mencerna, dan selamat bekerja. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Disponsori oleh obat sakit hati, Maafin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di kuliah di rumah. Kalian tentunya sangat rindu bertemu dengan semua. Tapi tidak apa-apa, sekarang kalian duduk yang manis di tempatnya sendiri-sendiri, memperhatikan. Kali ini kalian sudah paham, kita akan mengikuti mata kuliah estetika, seni pertunjukan. Nah, maka seperti yang sudah kita bicarakan dan kita bahas bersama, bahwa estetika itu adalah keindahan. Kalian tentunya sudah memahami apa yang sudah kalian perhatikan. Itu tentunya ada indah-indah, ada cantik-cantik,
ada tampan-tampan, nah semuanya bisa disimak begitu sehingga kalian tentunya akan terhibur. Dan kali ini kalian juga harus memperhatikan batuk. Tapi tidak apa-apa, batuk di sini kan nggak sampai di tempat kalian. Sebelumnya tolong saya pesankan teh panas tawar, teh tawar panas di kantin. Saya tunggu supaya nanti tidak batuk lagi. Seperti yang sudah kita bicarakan tadi, bahwa mata kuliah kita adalah mata kuliah estetika. Mata kuliah estetika itu adalah satu kemampuan kita untuk memperhatikan, menyimak, dan menganalisis tentang sesuatu pertunjukan yang indah. Nah, indah ini akan tergantung dari Anda itu akan melihat dari sisi mana. Kalau dari sisi kiri itu kemungkinan akan kelihatan hanya sampingnya saja. Sisi kanan juga akan kelihatan sampingnya saja. Dari atas kelihatan kepalanya saja. Maka kalian harus memperhatikan betul-betul. Jangan dilihat dari bawah, nanti hanya kelihatan lehernya saja. Kalian harus bisa memperhatikan dan fokus memperhatikan. Coba kalian ulangi lagi dari depan. Dilihat bahwa kita sudah melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang menarik, sesuatu yang menyenangkan. Tentunya kalian akan menyenangkan. Dan kuliah di rumah itu tentunya sangat menyenangkan. Jangan bicara aja. Tuh, Ijul lagi, Nur lagi, kuliah tidur. Sudah kuliah di rumah, dosennya mengajar di rumah, tidur juga lah, kapan kuliahnya? Yuk sekarang diperhatikan lagi, jangan tidur. Kalau kuotanya habis, beli. Kalau tidak punya uang, minta. Nah kan dia enak, tinggal minta. Ya, saya ulangi lagi. Coba diputar lagi dari depan, dilihat bahwa kita sedang menyaksikan sesuatu yang menghibur, sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan. Saya kira estetika adalah intinya senang, kemudian sesuatu yang menghibur. Maka tidak ada hal yang akan menjadi beban. Kuliah di rumah, mengajar di rumah tentunya sangat menyenangkan. Mari kita akhiri pertemuan ini dan kalian boleh mengerjakan latihan sebanyak-banyaknya dan jangan berhenti untuk berlatih. Kalau nanti berhenti, tentu nilainya akan berkurang. Ditunggu, silakan untuk mengirimkan berbagai hasil yang telah kalian pelajari sendiri di rumah. Demikianlah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.